Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam program Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab. Pagi ini kita akan merenungkan satu lagi bagian firman Tuhan di bawah tema Berjalan Bersama Yesus. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari baru Tuhan Yesus masih berikan, Tuhan Yesus masih izinkan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bahkan dalam waktu dan garis kehendak-Mu, kami bisa kembali berjumpa dalam program Bekal Pagi hari ini. Pagi ini kami ingin memulai aktivitas kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kami rindukan kembali berbicara bagi masing-masing kami untuk kami mengerti firman Tuhan dan apa kehendak Tuhan untuk kami jalani dalam kehidupan kami hari ini. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan Yesus karena kami sudah siap mendengarkannya. Berkati dan urapilah hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu kami semua. Berikan kami hati yang rela untuk ditegur, hati yang mau terus belajar, agar kami terus hidup menjadi seorang murid yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjalan bersama Yesus. Ketika kita bilang berjalan bersama Yesus, maka kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang membuat kita akhirnya merenungkan bahwa semua langkah, bahkan lika-liku kehidupan kita, juga persimpangan yang sudah kita lewati bukanlah sekedar rutinitas. Melainkan juga serangkaian momen yang membentuk siapa diri kita hari ini. Seperti seorang pengelana yang tak pernah benar-benar sampai di akhir, hidup ini adalah lebih tentang sebuah proses belajar, tumbuh dan juga menemukan makna dalam setiap jejak yang tertinggal. Maka pagi ini kita akan merenungkan beberapa hal tentang perjalanan hidup. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan? Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang tak selalu lurus. Ada belok-belokan, ada lika-liku kehidupan yang kita alami. Ada jalan yang berkelok, menanjak, juga bahkan buntu. Ketika kita bilang hidup ini perjalanan, maka kita juga perlu melihat apa saja yang kita bawa dalam hidup ini. Seharusnya tak perlu diisi oleh barang-barang yang berlebihan. Mungkin overthinking kita, mungkin bahkan juga keserakaan atau bahkan dendam yang kita punya, yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Atau mungkin juga sebuah kekecewaan, juga kesedihan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang bicara tentang berbagai musim yang seringkali berganti. Ada musim di mana kita merasa diri kita baik-baik saja. Tapi tak jarang juga kita mengalami musim di mana kita mengalami sebuah duka. Hidup ini sebuah perjalanan, maka siapa yang mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita? Teks firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini bicara tentang berjalan bersama Yesus. Satu bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini dijelaskan di situ bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kisah ini masih termasuk dalam serangkaian momen di mana Tuhan Yesus akhirnya bangkit dari kematiannya di atas kayu salib. Dalam bagian sebelumnya, Lukas pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, dikatakan di situ ada beberapa perempuan yang berusaha mencari mayat Yesus ke kuburnya. Tetapi malaikat Tuhan berdiri di depan kubur itu dan berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Dan kisah itu pun perempuan-perempuan itu ceritakan kepada murid-murid yang lainnya. Bahkan dikatakan di Lukas pasal 24 yang ke-11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu.
Jadi memang sebelumnya pasca kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid tidak langsung percaya. Padahal sesungguhnya hal-hal tersebut sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Maka bagian firman Tuhan yang kita baca di Lukas pasal 24 bagian ayat 13 hingga 35 ini menceritakan bahwa dalam satu perjalanan dua orang murid menuju Emmaus, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, di ayat yang ke-15, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-16 menarik untuk kita lihat. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Maka disinilah kisah ini dimulai, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasca kematian Tuhan Yesus, murid-murid tentu mengalami kehilangan, tentu mengalami kedukaan. Bahkan nanti akan kita renungkan bahwa tentu mereka mengalami kekecewaan. Maka hari ini kita merenungkan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Yang seperti yang saya bilang tadi, ada musim-musim di mana kita mengalami duka, mengalami sukacita juga. Hidup ini adalah perjalanan yang menanjak, kadang berbelok-belok, bahkan buntu. Perasaan itu juga yang pada saat itu mungkin dialami oleh para murid. Tetapi ketika Tuhan Yesus akhirnya menampakkan diri kepada mereka, bergabung dalam diskusi mereka, kita akan melihat beberapa hal. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ayat yang ke-17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Menarik untuk kita lihat di ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Maka jawab Tuhan Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawaban ini menarik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dipercakapkan oleh dua murid itu. Tentu Tuhan Yesus tahu apa yang viral, kalau kita gunakan istilah belakangan ini ya, apa yang viral di Yerusalem. Tentu Tuhan Yesus tahu karena itu bicara tentang dirinya sendiri. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah itu? Ini satu berita sukacita bagi kita, orang percaya. Karena semua hal duka yang telah Tuhan Yesus jalani sebelum bahkan di atas kayu salib. Semua peristiwa yang begitu menyedihkan, semua peristiwa yang begitu menyakitkan baginya sudah tidak lagi sesuatu yang mendukakan. Ia memandang hal ini sebagai sesuatu yang begitu ringan, makanya Tuhan Yesus bertanya, apakah itu? Tentu Tuhan Yesus sudah tahu karena itu berbicara tentang dirinya sendiri. Maka kita akan melanjutkan perenungan kita. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat yang ke-20 tercatat, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat yang ke-21 akan kita renungkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kalimat ini menyiratkan suatu kekecewaan, menyiratkan suatu harapan yang pupus, harapan yang hilang di kalangan para murid. Maka Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami kehilangan harapan? Pernahkah kita mengalami masa di mana harapan kita sirna? Maka hal itu juga pernah dialami oleh para murid. Ketika mereka kehilangan sosok yang mereka damba-dambakan, sosok yang mereka begitu hormati, sosok yang mereka begitu kasihi, sosok yang mereka harapkan di sini untuk datang untuk membebaskan bangsa Israel, telah mati. Kehilanganlah mereka harapan yang ada dalam diri mereka. Kemudian mereka melanjutkan jawabannya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk kita perhatikan di sini. Dari awal kisah ini tercatat bahwa dua orang murid dalam perjalanan mereka menuju Emmaus, mereka mempercakapkan apa yang terjadi tentang juru selamat mereka, Tuhan Yesus Kristus. Maka di sini kita perlu merenungkan satu hal. Ketika kita menjalani kehidupan kita, apa yang menjadi bahan percakapan kita? Apakah justru mungkin kita sibuk membicarakan diri kita sendiri? Atau sibuk membicarakan kehidupan orang lain yang mungkin lebih baik dari kita? Atau mungkin di satu sisi kita sibuk membicarakan politik yang menarik dengan berbagai topik gitu ya. Ada topik yang baik, ada juga topik yang mungkin ya banyak hal. Maka apa yang menjadi bahan percakapan kita? Para murid yang tercatat dalam kisah ini membicarakan tentang bagaimana kehidupan Tuhan Yesus telah memberkati mereka, karena dikatakan di situ mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Mereka ingin melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, bahkan sebelum mereka akhirnya melihat bagaimana Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kubur dan menampakkan diri kepada mereka. Selanjutnya untuk kita lihat lagi di ayat yang ke-25, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita memberikan harapan atau ketika kita menaruh harapan kita pada sesuatu yang tidak benar-benar kita percaya, seringkali itu membuat kita dikatakan di sini bodoh. Seringkali itu membuat kita dikatakan di sini lamban hatimu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita harus selalu ditaruh dalam dasar percaya. Karena ketika kita tidak percaya pada apa yang kita harapkan, maka kita bisa mengalami yang namanya kebodohan. Kita mengalami yang namanya lamban hati. Kita mengalami yang namanya kekecewaan sehingga tidak bisa melihat pengharapan yang nyata yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sesungguhnya mereka sudah tahu hal ini. Tetapi ketika mereka dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka lupa segala sesuatu, mereka larut dalam kesedihan, mereka larut dalam kekecewaan mereka. Mereka larut dalam harapan diri mereka sendiri, padahal seharusnya mereka landaskan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak jarang kita mengalami apa yang dialami oleh para murid. Tentu dalam perjalanan hidup kita mengalami kekecewaan, kedukaan, dijatuhkan oleh ekspektasi mungkin ya para murid pada saat itu. Maka Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah landasan hidup kita? Siapakah yang mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita ini? Apakah kita sudah sepenuhnya menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah dalam melalui musim-musim yang mungkin menyedihkan, musim-musim kehidupan kita yang terus berganti dan tak jarang kita mengalami kehilangan harapan? Maka siapakah yang mendampingi kita? Mari kita ingat lagi bahwa kita perlu Tuhan Yesus untuk berjalan bersama kita. Kita perlu Tuhan Yesus untuk membuka pikiran kita. Kita perlu Tuhan Yesus untuk menjadi landasan harapan kita. Kita perlu berharap kepada Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan Yesus itu sendiri untuk menjadi jawaban atas pergumulan-pergumulan hidup kita. Dalam bagian berikutnya tercatat dalam Lukas pasal 24 bagian ayat yang ke-28 dan seterusnya, dikatakan di situ, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam
dan matahari hampir terbenam. Menarik untuk kita perhatikan di sini, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa momen ketika Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka, mengambil roti dan mengucap berkat, disitulah terbukalah mata para murid itu. Dan mereka pun mengenal dia. Maka masa di mana kita dapat mengerti, masa di mana kita dapat mengenal Tuhan Yesus secara sungguh dan lebih dalam, sehingga terbuka mata hati, mata pikiran kita, adalah ketika kita duduk bersekutu dengan Tuhan. Maka pagi ini momen di mana kita duduk bersama dengan Tuhan merenungkan kebenaran Alkitab ini, kiranya mengingatkan kita lagi bahwa seperti yang kita tahu bahwa hidup ini sebuah perjalanan, maka kita harus memilih siapa yang akan mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita. Hidup pribadi dengan Tuhan, hidup dalam relasi pribadi dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan adalah satu hal yang sangat penting agar mata kita terbuka, agar pikiran kita terbuka, agar kita kembali ingat bahwa kita mengenal Tuhan Yesus itu, juru selamat itu, orang yang memberikan kita pengharapan yang teguh, pengharapan yang utuh, pengharapan yang tidak akan mungkin goyah, yaitu Ia sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau mengizinkan kami menjalani kehidupan yang luar biasa. Kami sadar bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang berkelok-kelok, hidup yang kadang menanjak, bahkan mungkin kami mengalami jalan buntu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan di mana kami mengalami musim-musim yang berganti. Mungkin kami mengalami masa-masa sukacita, kami mengalami masa-masa yang membahagiakan. Tapi tak jarang juga kami mengalami kedukaan, kami mengalami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, kami mengalami kekecewaan dalam hidup. Seperti yang juga dialami oleh kedua murid yang tercatat dalam bagian yang kami renungkan hari ini. Tapi Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan sendiri yang datang di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus diri kami masing-masing. Bahkan Engkau bangkit dari kubur untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kami masing-masing di sorga, di tempat kemuliaan-Mu itu Tuhan Yesus. Maka menjalani kehidupan hari ini, kami rindu Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Kami menyadari diri kami terbatas, oleh karena itu kami perlu Engkau Tuhan Yesus dalam menjalani hidup kami ini. Oleh karena itu ingatkanlah terus kami agar kami hidup dalam persekutuan yang erat dengan Engkau. Membangun relasi pribadi yang intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Agar mata kami terbuka, agar pengenalan kami akan Engkau terbuka Tuhan Yesus. Agar kami dapat mengerti Engkau secara utuh melalui kebenaran firman-Mu, melalui Alkitab ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kami semua dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing, menyempurnakan firman Tuhan ini dalam karya, dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di pagi ini. Haleluya, amin.